Dia udah nggak punya mesin, John. Dia punyanya dinamo dan baterai. Karena ini adalah RX King listrik. Bisa ngebut gak nih motor? Tes, ini kosong jalan. Wow, gila! Yo, what up people? Back with me, Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Pas cuma di KR TV. Terima kasih buat Roy people udah like, comment, dan subscribe channel gue yang ini dan channel gue yang Roy Ricardo. Oke, hari ini sudah kembali di garasi gue, John. Kita mau ngonten motor lagi. Ini adalah motor yang sangat spesial. Berisik tetangga. Motor yang sangat spesial. Ini adalah motor RX King masa depan. Ini RX King masa depan karena biarpun basicnya adalah RX King Cobra, tapi yang spesial adalah dia udah nggak punya mesin, John. Dia punyanya dinamo dan baterai. Karena ini adalah RX King listrik. Ya mungkin nanti someday RX King di 2022 something atau 2020 berapa gitu ya, mengeluarkan edisi listrik sendiri kayak gini ya. Bikinan anak bangsa juga ya. RX King Cobra kita panggil aja orangnya langsung. Om Aran sini Om. Nah ini nih tersangka utama nih ya. Ini RX King kehilangan jati diri. Ya. Karena menurut gua kalau RX King itu kan suaranya terkenal kayak udah nggak ada suaranya berarti kan? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali ya? Klakson ada. Klaksonnya tetap ada? Klakson masih ada. Iya, iya. Ini siapa yang bikin? Sebenarnya ada workshop namanya FZ e-bike di Kebagusan. Di Kebagusan. Tapi itu dari beberapa pihak yang sebenarnya rangkai, dari ada baterainya dari mana, dari teman lagi. Beberapa vendor gitu ya? Ya ada beberapa vendor. Dan ini punya lo? Punya kita di setrum.com, tapi pemilik awalnya itu adalah customernya FZ e-bike. Oh, oke. Namanya Michael. Orang bule katanya? Ya, sekarang lagi di Belanda. Orang Belanda? Iya. Kenapa orang Belanda tiba-tiba bisa suka sama RX King ya? Iya kan? Ya, jadi dia sempat cerita. Jadi gini, dia lama di Indonesia, ternyata dia demen sama RX King. Dia lihat banyak, dia cobain, dia suka. Cuma mungkin karena dia backgroundnya barat, dia suka sesuatu yang berbau ramah lingkungan. Oke. Dan dia sebenarnya nggak suka terlalu berisik. Oh. Jadilah dia RX King listrik ini iya. ya. Ini tahun berapa dibikinnya sih? Tahun dibikinnya ini setahun sebelum pandemi. 2019? Iya, sekitar 2019. Apa 18? Segitu 2019. 2019? Iya. Sebelum pandemi ya berarti ya? Prosesnya mulai situ, tapi dia sekitar 2000 baru mulai efektif beneran dipakai itu menjelang 2020. Oke, berarti yang cuma diganti adalah mesinnya ya? Mesinnya Mesin. dicopotin, diganti sama di baterai sama dinamo? Dinamo, betul. Nah, ini tipe listriknya apa nih kalau gini? Ini dinamonya ini dinamonya namanya BLDC, brushless DC. Oke. Jadi listriknya DC. Ini tipe DC bedanya di mana nih Om? Jadi DC itu listrik langsung. Kalau rumah itu AC. Ya AC. Harus Tapi di-convert gitu kan? Harus di-convert. Nah, ini dinamonya, ini kekuatannya 3 kW, 3000 watt. 3000 watt. Baterainya dia 60 volt, 30 ampere. 30 ampere. Tuh. Oh, berarti ini kira-kira berapa kilometer kalau full charge? Kalau full charge dia dengan beban pengendara Normal lah ya? 60 kiloan, 50 sampai 60 km. 50 sampai 60 km. Iya, tapi dengan kecepatan yang jangan ngebut, jangan kecepatan. Oh. Ini top speednya berapa sih? Ini Biasanya kan kalau RX King tuh ya terkenal sama jambakannya ya kan, terus liarnya ya kan. Nah, ini berapa top speednya? kalau top speed ini sekitar 100 km per jam. 100 km per jam? Tapi Max? Berarti ya? ya, tapi jangan harap jambakannya kayak RX King. Berarti dibilang ini namanya bukan RX King, ini RX Queen gitu ya? Ya, Karena udah hilang. Hilang. Sangarnya udah hilang. Nah, Biarpun bodinya RX King Cobra, tapi ini udah ulet jadinya John. bener. Udah bukan RX Cobra lagi, nih RX ulet ya. Alasannya dia karena dia suka yang hemat energi gitu ya. Betul. Berarti. Dan tidak polusi. Kalau mau ada orang gitu, mau tenaganya lebih besar bisa? Bisa, sangat mudah. Jadi itu cuma masalah baterai, kapasitas baterainya di Oh, kalau listrik tuh tergantung dari baterai gitu ya? Baterai sangat menentukan.
Bukan dinamo ya? Bukan. Dinamo itu baru berpengaruh kalau kita butuh speed tinggi jangka waktu panjang. Tapi itu kan jarang. Jarang ya? Jarang. Iya, iya, iya. Nah, ini charge-nya ribet nggak, Om? Enggak, Kalau sebenarnya listrik? simple. Dia charger biasa kayak handphone. Heeh. Ini ada colokannya di sini. Heeh. Tinggal nyolok ke Tinggal nyolok. kemanapun ada Colokan sumber listrik gitu? Sumber listrik. Oh, berarti lu kemana-mana harus bawa ini dong, Chargernya, tapi chargernya kecil kok. Kecil ya? Kecil. Udah nggak kayak yang dibayangin orang-orang gitu? Enggak. Simple. Simple. Simple banget. Kalau misalkan ada yang mau bikin, kira-kira habis budget berapa nih? Nah, sebenarnya kalau ditanya budget dengan untuk performa seperti ini jarak tempuh segitu, minimal 25 juta yang aman. 25 juta udah jadi listrik di motor lu ya? Iya. Tapi karena kan komponennya itu ada banyak kelas tuh. Ah. 25 juta itu udah kelas yang bagus. Oh, kelas yang bagus. Lebih murah juga bisa. Bisa, tapi ya agak ngeri. Udah pernah ngerjain motor apa aja selain RX King ini? Kita tuh ada ini sama KTM. KTM juga ada? KTM ada KTM. Berarti Duke. motor trail listrik ya, John? Oh ya, kita Duke. Tuh, RX King lagi lewat RX ya. King. Nanti kita compare gimana rasanya naik RX King yang asli sama yang ini, Queen. Queen. Ini harus dimanja berarti nih, ya kan? Oke, terus? Nah, itu sebenarnya biaya tadi bergantung Komponennya lah ya? komponen dan kelas Besar. komponen dan kebutuhan kita mau sejauh apa, mau sekencang apa. Oke. Tapi ujungnya kembali ke baterai. Nah, berarti ini RX King udah nggak perlu ganti oli lagi, John? Nggak perlu ganti oli, nggak perlu isi bensin, nggak perlu apa lagi, nggak perlu perawatannya apa sih kalau listrik kayak gini? Perawatannya sebenarnya tidak ada perawatan sama sekali. Yang perlu dijaga hanya pola charging Heeh. ketika ngecas. Jadi jangan sampai baterainya benar-benar sisa 20% dicas. Usahakan 30% ke atas kita udah cas. 30%, oke. Iya. Berarti mindset baterai harus sampai habis dulu baru di-charge itu salah ya? Salah, jangan. Jangan ya? Malah mengurangi umur baterainya. Oke. Apalagi ini yang harus jadi adaptasi gitu kan? Nah, mungkin di sini, ini kalau kita on, dia sebenarnya simple. Dia ada petunjuk. Udah baterai. digital nih sekarang ya? Ya, ini memang package yang khusus buat motor listrik. Jadi ininya udah ada apa? Petunjuk baterai. Ini kayak bensinnya gitu ya? Ya, yang lain sih sama, ada odometer sama speedometer. Ada jamnya juga, tapi jamnya salah. Jamnya salah. Ini jam di mana ini? Telat anjir. Suka gitu emang dia. Ini kalau kena air gimana nih? Aman. Yakin lo? Yakin. Jadi Hujan badai? hujan badai bukan masalah motornya, masalahnya saya nggak mau naik motor kalau lagi hujan badai. Ya misalkan di jalan tiba-tiba ada. Nggak apa-apa. Saya berapa kali kehujanan gede pakai ini. Karena kan kalau misalkan motor listrik tuh yang kita masih worry adalah Air. kelistrikannya. Betul. Jadi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Karena ini kebetulan FZ e-bike yang mengerjakan ini termasuk salah satu workshop yang pengerjaannya bagus. Semua sambungan listriknya benar, bagus. Dan kedua, ini kalau dicuci harus dijaga dinamonya. Apa? Ini dinamo. Dinamonya Dinamo dijaga? ini nggak apa-apa kena air, tapi dihindari pakai high pressure yang tekanan tinggi. Oh, kalau steam gitu ya? Steam gitu. Jadi steam agak jauh nggak apa-apa, tapi jangan sampai dekat karena ini ada selah-selahnya nih. Seringkali masuk. Kalau sekali-sekali sih nggak apa-apa, tapi kalau udah keseringan kebiasaan Bahaya ya? bahaya. Nanti dia ngendap gitu ya? Ngendap di dalam. Kena lumpur juga nggak apa-apa nih sebenarnya? Nggak apa-apa. Ini dipakai kemana aja aman? Aman ya sebatas baterainya aja. Kalau dari tampilan luar sih nggak ada bedanya gitu, John. Cuma yang kelihatan langsung beda, ya mesin RX King-nya nggak ada, cuy. Knalpotnya nggak ada. Nah ini kalau di jalan tangkap polisi nggak? Enggak. Enggak. Nah ini plat nomor ada gimana? Ada suratnya ada. Suratnya ada? Suratnya ada. Suratnya ada. Ikut Berarti mesin ini asli. gimana regulasinya? Sekarang regulasinya masih agak tricky kalau untuk konversi karena Ini kan di convert gitu ya dari di-convert. mesin biasa jadi dari listrik. motor biasa ke listrik. Jadi gini, waktu ini dikerjakan regulasinya belum jelas. Oke. Nah, tapi sekarang sudah ada aturan yang memungkinkan kita melegalkan ini. Jadi, tapi itu ada syaratnya. Jadi bengkel yang mengerjakan harus certified, udah tersertifikasi. Oke. Berarti nggak bisa sembarangan bengkel ya? Nggak bisa. Nah, dari situ baru diarahkan ke dia kembali harus diuji tipe. Oh. Jadi seolah-olah kayak motor baru lagi Diuji tipe. lagi ya. Oke. Bawahnya gimana nih? Coba tes. Biasanya- Wah, ini koplingnya gimana nih? Nah, ini sebenarnya bukan
kopling, ini untuk regenerative braking. Apa tuh? Kalau kita lagi jalan, kita tekan dikit, dia akan bebankan dinamo untuk mengisi baterai. Oke. Tapi presentasinya kecil. Kecil. Ini sudah hidup. Ini sudah hidup. Berarti udah nggak ada selah lagi nih, John. Kalau tiba-tiba mati di jalan, didorong nggak bisa? Bisa. Bisa tetap didorong? Sama. Jadi nyalainnya gimana? Ini sudah nyala. Hah? Udah nyala? Ini sudah nyala. Jadi lu onin langsung nyala gitu? Iya. Ini kalau naik. Gua kedepanin. Ya. Ini jangan ditekan. Coba gas. Oh iya. Oh iya. Nggak ada speed ya tapi? Ada. Ini remnya tetap dua. Remnya kan? tetap biasa. Ini rem depan, itu rem belakang. Oke, berarti nggak ada gigi lagi, Matic jatuhnya dia. Nggak ada, dia ompong. RX King Matic nih John. RX King Matic pertama kayaknya ya. Penasaran gua. Kita cobain aja kali ya. Biasanya kan, ini kadang-kadang bahaya juga cuy. Udah onin, biasanya kan ini dulu ya. Langsung ngegas gitu kan. Tapi ini kalau ininya ditekan, dia nggak bakal jalan. Dia nggak jalan di gas. Oh iya. Nanti kalau lepas ini, Kayak netral gitu ya. Berarti kalau mau geber-geber jalan nggak bisa. nggak ada. Nggak ada lagi yang namanya banjir. Ya kan kalau kita gini-giniin gasnya kan banjir ya. Enak kan di bawahnya? Kita coba dulu ya John ya. Ambil helm dulu yuk. Cobain dulu nih John. Wih, gila ya. Boleh juga cuy. Ini kayak bawa apaan nih? Sepeda listrik gitu kali ya? Anjir. Kayaknya yang bakal sering lupa nih pencetan sebelah kiri John. Karena kalau kita udah biasa bawa RX King itu kan apa namanya, sebelah kiri kan kopling. Nah kalau lo udah biasanya otomatis tangan lo refleks lagi ngebut gitu kan, tuh dia ngeden sendiri tuh. Nah, kita harus pelajarin nih, bisa ngebut gak nih motor. Tes, ini kosong jalan. Wow gila, ini kalau ngejambret nggak kedengeran berarti kalau kita kabur John. Ya kalau rasa yang lainnya sih biasa aja kayak motor RX King biasa ya. Cuma cara bawanya ini yang agak lu sesuaiin. Biasa pegang kopling, ini dia ngeden sendiri tuh. Nah, dia ngisi. Dia kayak ngerem gitu loh. Aneh. Kayak bawa sepeda listrik, John. Asli. Atau kayak ini, RX King lagi didorong. Kita cobain dulu rasanya ya, sekali lagi ya. Cuma nggak ada suaranya aja. Ada yang hilang dari RX King ini. Karena ya lu tau lah, RX King terkenalnya dengan suaranya yang ret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 . Nah ini nggak ada suaranya, kayak ompong. Tuh, ini berasa kayak bawa motor apa ya? Bener bawa motor RX King tapi Matic gitu. Nggak capek ganti kopling, nggak capek ganti gigi gitu kan. Cukup menyenangkan sih. Dan tadi orang ngeliatin, ini RX King tapi kok mesinnya begini. Ya memang jujur rada ganggu nih baterainya. Karena mentok di kaki gitu. Nggak bisa ngarepin tenaganya seperti RX King bensin gitu. Karena memang ini kan listrik, ya John. Kalau listrik tuh nggak bisa dijambak-jambak. Ya, kalau mau jadi jambret bisa lah pakai motor begini kan. Jadi nggak bisa sih. Tenaganya nggak bisa menurut gue. Masuk lagi. Jadi gimana RX Queen-nya? RX Queen. Enak sih. Buat santai enak, tapi buat kejar waktu nggak bisa nih. Betul. Ya. Ya mungkin kalau lu buat jalan-jalan sore bisa nih John. Cuma yang rada ganggu memang ini tempat mesin ini kan apa namanya? Rada keluar ya. Iya. Jadi kaki lu tuh yang biasanya agak ke dalam, ini rada keluar gitu. Posisi baterai. Terus apa namanya? Baterai ini nggak mungkin panas ya? Enggak.
Knalpot juga udah nggak ada. Nggak ada knalpot. Oh Nggak iya, ada udah nggak ada knalpot, lupa Iya. gue cuy. Iya. Ini motor listrik aja. Jadi kalau pakai RX King buat jambret nggak bisa lagi nih begini. Nggak bisa. Kalau kecuali diam-diam terus masuk gang. Iya. Tapi ini motor jambret gampang karena nggak ada suaranya. Sekian ya pengalaman gue pakai RX Queen, RX King Matic, RX King Matic nih ya. Ya kalau lu pengen punya motor listrik tapi tetap pakai motor kesukaan lu kan nggak semua banyak opsi kalau motor Iya, listrik. betul. Let's say ya lu modif jadi motor listrik. Biaya operasionalnya gimana kalau Jauh lebih dia murah. berapa habis kira-kira? Dia elektrik itu rata-rata Rp35 sampai Rp50 per kilometer. Per kilometer? Kalau motor bensin kan Rp300 ke atas Oh. per kilometer. Ya, ya. Berarti kurang lebih 10% dari biaya operasional Iya. motor biasa ya? Iya, dan tidak ganti oli. Tidak ganti oli, ya paling ganti kampas rem ya? Iya, Sama ini nggak ada yang ribet kan berarti? nggak ada. Maintenance-nya harus Nggak ke ada, bengkel ya. nggak? Nggak. Ini nggak pernah Kalau kemana-mana. rusak tinggal ke bengkel yang bikin aja ya? Iya, tapi selama kita pakai nggak Belum pernah, ini 2 tahun, hampir 3 tahun? Ya 3 tahun sih trouble free. Serius? Serius. Oke. Ya cuma itu lu kehilangan jati diri RX King-nya aja. Ya, cuma nggak apa-apa ya, namanya juga inovasi ya. Mungkin someday RX King masa depan pakai listrik, kita nggak ada yang tahu. Thank you Om ya. Oke, thank you. Sukses terus ya. Sama-sama. Oke, kalau lu suka atau punya rekomendasi motor-motor lain atau mobil yang kita harus cobain, komen di bawah. Oke, Rodrigo signing out, Farman signing out. Gerak!